Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita seluruh umat muslim saat ini sedang merayakan kebahagiaan, di mana umat muslim saat ini merasakan kebahagiaan yang sungguh sangat luar biasa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan 1441 Hijriah. Namun apa dikata bahwa saat ini justru umat muslim, para aktivis dakwah saat ini sedang gencar-gencarnya menjadi hal yang sangat ditentang oleh pemerintah. Saya Ma'arif Abriyadi, sarjana hukum, Korwil LBH Pelita Umat Priangan Timur, menyatakan dengan ini bahwa penangkapan klien kami Bang Ali Baharsah dengan kemudian dituduh ditentang fitnah, keji dan kezaliman aparat yang saat ini sedang melanda klien kami. Maka kami dari LBH Pelita Umat memberikan press release bahwasanya yang kami sampaikan pernyataan hukum LBH Pelita Umat nomor 03/PH/LBH Pelita Umat /4/20/2020 tentang fitnah, keji dan kezaliman aparat dalam penanganan kasus Ali Baharsah. Berkenaan dengan hal itu, LBH Pelita Umat menyatakan yang pertama bahwa Alimuddin Baharsah ditangkap dalam keadaan telah berstatus tersangka tanpa proses pemeriksaan awal dan baru diperiksa dan diambil keterangan setelah ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri. Semestinya tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil 2 kali berturut-turut oleh penyidik. Prosedur penangkapan seharusnya mengacu pada pasal 112 ayat 2 Junto pasal 227 ayat 1 KUHP. Penyidik sebelum melakukan penangkapan harus memanggil seseorang dengan patut sebagaimana dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. Poin yang kedua, bahwa semestinya dalam hal ini terdapat tersangka tidak dapat dengan serta-merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap nomor 14 tahun 2012. Pasal 36 ayat 1 menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan 2 pertimbangan yang bersifat kumulatif, bukan alternatif, yaitu 1. Adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu laporan polisi didukung dengan 1 alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 3, pasal 188 ayat 3 dan pasal 189 ayat 1 KUHP. Kedua, tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Sedangkan Alimuddin Baharsah belum pernah dipanggil secara patut dan wajar, tetapi langsung ditangkap dan baru diperiksa serta diambil keterangan setelah ditangkap. Yang ketiga, bahwa tindakan penyidik yang demikian dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang arogan, tidak empati di musim pandemi. Karenanya kami sangat menyayangkan sekaligus mempersoalkan komitmen Polri dalam melakukan tindakan hukum di musim pandemi. Bangsa ini sedang dilanda musibah, tapi kondisi itu tidak membuat Polri bertindak arif dan bijak dalam menjalankan tugas menangani perkara. Poin keempat berikutnya,
bahwa penyidik dalam kasus Ali Bahar Syah juga menangkap 3 orang teman Ali Bahar Syah tanpa surat perintah penangkapan, tanpa status hukum, dan salah satu oknum melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal terhadap salah satu teman Ali Bahar Syah. Namun begitu tim kuasa hukum melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri, laporan kuasa hukum ditolak. Melaporkan oknum penyidik atas tindakan ancaman dan pemukulan fisik oleh oknum aparat adalah pidana berupa pasal 368 ayat 1 junto 335 ayat 1 KUHP, dan penangkapan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, pasal 1 Perkapolri nomor 8 tahun 2009 dan garing atau pasal 112 ayat 1 junto 117 ayat 1 KUHAP. Poin berikutnya, bahwa terlebih lagi tindakan Ditsiber Polri yang mengungkap materi pornografi padahal tidak ada pasal pidana pornografi dalam surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat penetapan tersangka, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan tanda terima barang bukti, serta Ali Bahar Syah juga telah memberikan keterangan berupa pernyataan tidak memiliki dan garing atau menyimpan konten pornografi sebagaimana dituduhkan. Kami patut menduga Polri memiliki niat jahat dan patut menduga menyimpan agenda terselubung dalam penanganan kasus Ali Bahar Syah. Poin berikutnya, bahwa materi penyidikan berulang kali mempersoalkan ajaran Islam, yaitu khilafah, termasuk mempertanyakan sejumlah aktivis dakwah yang dilakukan Ali Bahar Syah, menjadi konfirmasi bahwa dalam kasus Ali Bahar Syah sesungguhnya dapat dinilai terjadi kriminalisasi terhadap ajaran Islam dan para penggemarnya. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Press release dari LBH Pelita Umat, Korwil, Priangan Timur. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi bulan yang berkah ini, bagaimana para aktivis dakwah bisa kemudian dibebaskan tanpa tuduhan yang memang tidak berarti sama sekali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.